Firman Kudus, Kebangunan Pagi, dengan subjek umum, Ministry Firman dan Penyaluran Allah bagi Ekonomi Allah. Berita pertama dengan judul, Bertekun dalam Doa dan Pelayanan Firman. Hari ketiga, dasar ayat Alkitab diambil dari Daniel pasal 9 ayat 19 yang mengatakan, Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ayat kedua diambil dari Matius pasal 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Salam damai sejahtera, saudara-saudari. Pagi ini kita melihat doa yang memenuhi standar haruslah doa yang tidak untuk diri kita sendiri, tetapi adalah untuk Allah. Semua doa yang sejati bukanlah doa untuk diri sendiri, juga bukan untuk orang lain, melainkan untuk Allah. Ketika kita berdoa agar orang dosa beroleh selamat, atau agar saudara-saudari dibangunkan, haruslah berdoa untuk Allah. Dalam Alkitab ada banyak contoh doa yang demikian. Misalnya tadi kita baca dalam Daniel pasal 9. Daniel berdoa agar Allah mau mendengar dan memberikan karunia kepada dia dan orang-orang Israel. Tetapi bukan demi kepentingan mereka, tetapi oleh karena Engkau sendiri. Ini berarti, meskipun Engkau memberkati kami, tetapi bukan untuk kami, melainkan untuk diri Tuhan sendiri. 2 hari ini, kita akan berfokus pada poin D dan poin E. Ini adalah berkaitan dengan doa otoritas. Jika kita ingin menjadi manusia pendoa, kita harus belajar untuk berdoa dengan otoritas. Ini adalah jenis doa yang digambarkan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 18. Dalam ayat 18 Tuhan berkata, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apakah ciri khusus dari ayat ini, saudara-saudari? Ciri khusus ayat ini ialah mengatakan bahwa pergerakan di bumi mendahului pergerakan di surga. Bukan surga yang mengikat dulu, tetapi bumi yang mengikat dulu. Bukan surga yang melepaskan dulu, tetapi bumi yang melepaskan dulu. Karena bumi telah mengikatnya, maka surga akan mengikatnya. Karena bumi telah melepaskannya, maka surga akan melepaskannya. Pergerakan di surga ditentukan oleh pergerakan di bumi. Segala hal yang berlawanan dengan Allah perlu diikat. Dan segala sesuatu yang setuju dengan Allah perlu dilepaskan. Perkara apapun, entah harus diikat atau dilepaskan, tindakan mengikat dan melepaskan itu dimulai dari bumi. Pergerakan di bumi mendahului pergerakan di surga. Artinya, bumi mengendalikan surga. Kita melihat 3 prinsip besar dari doa yang tercantum di dalam Matius pasal 18, ayat 18 sampai dengan ayat 20. Prinsip yang pertama adalah perlu mengutarakan kehendak Allah. Dikatakan di ayat 18, sesungguhnya
Aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Siapakah yang dimaksud dengan kamu di sini? Gereja. Sebab dalam ayat 17, Tuhan menyebut tentang gereja. Dan di ayat 18 adalah lanjutan dari ayat 17. Apa saja yang gereja ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa saja yang gereja lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ini adalah satu prinsip yang sangat penting. Hari ini Allah bekerja melalui gereja. Allah tidak bisa berbuat apapun yang diinginkannya kecuali melalui gereja. Tanpa gereja, Allah tidak dapat berbuat apa-apa. Prinsip yang kedua adalah harmonis dalam Roh Kudus. Kita harus tahu bahwa gereja harus mengikat apa yang Tuhan ingin ikat dan melepaskan apa yang Tuhan ingin lepaskan. Bagaimana gereja mengikat dan melepaskan? Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat dalam apapun, dan apapun yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Maksudnya, jika 2 orang dari kita sepakat mengenai segala hal, menjadi harmonis seperti musik, maka apapun yang kita minta akan dikabulkan Bapa yang di surga. Untuk berdoa demikian, diperlukan penyusunan Roh Kudus dalam diri para pendoa. Anda perlu dibawa Allah ke dalam suatu tempat di mana Anda menyangkal apa yang Anda inginkan dan hanya menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Dan saudara lain juga harus dibawa oleh Roh Kudus ke tempat di mana dia menyangkal segala keinginannya dan hanya menginginkan apa yang Allah inginkan. Bila Anda dan dia dibawa ke dalam keadaan tersebut dan harmonis seperti musik, apapun yang kalian minta akan dikabulkan oleh Bapa Surgawi. Yang ketiga adalah berkumpul bersama. Dalam ayat 20, Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mengapa di bumi ada kekuatan yang demikian besar? Mengapa berdoa dalam keharmonisan begitu dahsyat? Apa yang memberikan kekuatan yang demikian besar kepada doa dalam keharmonisan dari 2 atau 3 orang? Hal itu disebabkan ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Inilah yang menjadi penyebab harmonisnya kita. Ayat 18 membicarakan hubungan antara bumi dengan surga. Ayat 19 membicarakan doa yang harmonis di bumi. Dan ayat 20 membicarakan bagaimana kita bisa memiliki keharmonisan itu. Puji Tuhan atas 3 prinsip besar dari doa ministry yang tercantum dalam Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini Engkau memanggil kami sebagai gereja untuk berdoa dengan otoritas. Doa ini bukan bagi kepentingan kami, melainkan oleh karena Engkau sendiri, agar kehendak-Mu dinyatakan dan segala sesuatu yang berlawanan dengan-Mu diikat di bumi, sehingga surga bisa merespon. Tuhan Yesus, jadikanlah kami para pendoa yang harmonis dalam Roh Kudus, yang telah menyangkal keinginan kami dan hanya menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kami berkumpul dalam nama-Mu, kami sungguh-sungguh menjadi gereja yang mengikat dan melepaskan sesuai dengan pergerakan-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan. Semoga kami belajar dan kami senantiasa berdoa bagi kepentingan Tuhan di bumi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, demikian firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.